waktu itu juga ada beberapa petinggi pejabat dan partai untuk mengangkat menjadi profesor, terus kemudian karena dia tidak Ya, mengikuti track ini dibuatkan tangga atau lift, tiba-tiba naik gitu ya, ya, menjadi profesor kehormatan gitu ya. Kita ya, juga melihat itu ya, ada unsur-unsur yang tidak semata-mata akademik. Oleh karena itu kita ingin ya. mengembalikan pada suasana dan nuansa akademik menjadi pertimbangan utama dari kebijakan ini. Oleh karena itu ya saran kita baik selaku Ketua Dewan Guru Besar juga bersama-sama sejumlah guru besar di Majelis Dewan Guru Besar itu kita harapkan ada satu eh, peninjauan kembali peraturan itu dan kemudian disesuaikan dengan rasa keadilan, kemudian juga rasa atmosfer akademik sebagai pertimbangan utama, bukan balas jasa atau balas ini, balas itu. Setelah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi ke-6 April 2025 dengan topik mundurnya Profesor Hikmanto sebagai rektor setelah mencapai akreditasi unggul. Prediksi Profesor Suyanto tentang puncak disrupsi di tahun 2030. Juga Kampus Indonesia yang sedang mempersiapkan buku 100 Rektor Inspirasi Indonesia sebagai model inovasi untuk menyambut Indonesia Emas. Untuk informasi dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk mendiskusikan mengenai wacana guru besar kehormatan yang akhir-akhir ini menjadi pembicaraan karena Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah menganjurkan agar seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah tidak mengangkat guru besar kehormatan. Selain akan kami tayangkan secara digital, wawancara ini juga akan kami buat di Majalah Kampus Indonesia edisi Mei 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Baikuni MA. Beliau adalah Ketua Dewan Guru Besar Universitas Gajah Mada UGM. Apa kabar, Prof? Ya, kabar baik, Alhamdulillah. Selamat malam. Iya, baik. Prof. Baikuni lahir di Surakarta 27 Maret 1963, menyelesaikan S1 di Fakultas Geografi UGM, S2 di Institute of School Studies Den Haag, dan S3 di Ilmu Geografi Program Sandwich di UGM dan Utrecht University. Karir di UGM pernah menjadi Ketua Program Magister dan Doktor Pariwisata, Ketua Departemen Geografi Pembangunan, Sekretaris Dewan Guru Besar UGM, dan saat ini menjadi Ketua Dewan Guru Besar UGM. Nah, Prof, ini Ya, tidak semua perguruan tinggi mempunyai Dewan Guru Besar, betul. tapi Ya, yang jelas UI ada. Sudah saya wawancara ya. Profesor Harkristuti Harkrisnowo, juga UGM. Kalau tidak salah UNS juga punya. Nah, pertanyaan saya yang pertama begini, apa sebenarnya posisi Dewan Guru Besar ini untuk sebuah perguruan tinggi? Apa mengikat apa posisinya itu? Atau mungkin saran-sarannya? Silakan, Bro. Ya, terima kasih Mas Bambang. Luar biasa ini kita bisa jumpa dan para Iya, pemirsa sekalian ya.
Dewan Guru Oke. Besar di Universitas Gadjah Mada dalam Statuta UGM itu di pasal 1 Hmm. ayat 7 Eh, menyebutkan bahwa eh, DGP memiliki fungsi sebagai eh, pemberi nasihat, penjaga hmm. integritas moral dan etika sivitas akademika, serta mengembangkan pemikiran dan pandangan terkait dengan isu strategis nasional dan bahkan Ya, internasional gitu ya. Dalam rangka ya, mendukung peran universitas bagi kesejahteraan bangsa dan umat manusia. ya, Itu kira-kira bunyi pasal dan fungsinya ya tentang Dewan Guru Besar di ya, Universitas Gadjah Mada. Berat memang, ya, tapi bisa dipikul bersama-sama ya. Ringan sama dijinjing, ya, berat sama dipikul. ya. Ya, Tetapi walaupun tidak di semua perguruan tinggi ada, tapi ya, ternyata ada eh, majelis dewan kalau tidak salah ya. Majelis Dewan Guru Besar se-Indonesia untuk PTNBH dan ketuanya adalah Prof. Bay sendiri. iya Nah, betul. Kebetulan itu saya seperti apa? ini merupakan forum atau majelis Dewan Guru Besar perguruan tinggi berbadan hukum se-Indonesia itu memiliki jaringan yang kuat sekali untuk membicarakan hal-hal baik terkait dengan Ya, kerjasama antar perguruan tinggi di masing-masing ataupun juga ya, kontribusi kita pada isu-isu kebangsaan ya. Sebagai contoh kita punya ya, kuliah series tentang Bestari, kuliah Bestari. ya, Dan kemarin 8 ya, hari di bulan puasa sebagai refleksi kita ya, membuat semacam gerakan menyalakan nurani bangsa gitu ya. Menghadirkan 50 ya, guru besar dan guru ya, bangsa ini contoh bagaimana peran jaringan ini untuk bekerja dan memberikan satu kekuatan bersama-sama untuk ikut serta dalam pemikiran kebangsaan gitu. baik, saya kira luar biasa, Prof, itu kegiatannya. Tapi pertanyaannya, produknya itu apa? Dieksekusi atau diimplementasikan melalui apa? Ya, produknya itu ada beberapa buku ataupun policy brief yang disampaikan Hmm, kepada ya, pemerintah dan juga beberapa ya, karya yang memang kita langsung kepada kerjasama perguruan tinggi, misalnya di daerah-daerah terpencil, di NTT, di Papua, ya, untuk apa namanya menguatkan ya perguruan tinggi di daerah-daerah itu. Dan juga Dewan Guru Besar UGM itu punya program namanya Profesor Go to Frontier ke daerah-daerah terpencil tadi melalui eh, pendidikan gitu ya. Dan itu saya kira tugas penting dalam rangka merajut apa kebangsaan kita, keragaman itu harus dijalin, silaturahim, saling menguatkan, dan kita banyak sekali dibantu oleh alumni Kagama di daerah-daerah ya, untuk ya, eh, ya, menghubungkan dengan pemerintah, masyarakat, kalangan bisnis, dan juga perguruan tinggi setempat, sehingga kita punya peran yang konkret di lapangan. Tidak hanya di tingkat lobby, ya, di tingkat ya, ya, pemerintah, dengan policy, tapi juga action ya. konkret. Ya. Baik, menarik sekali kegiatannya. Tapi pertanyaannya, eh, gimana cara mendanai kegiatan itu, Bro? Ya, ya ini menarik, apalagi efisiensi ya. Tapi kita punya Iya. semangat para guru besar itu untuk apa kerja sukarela, bakti pada negeri. Eh, Dan ketika kita ada di tempat itu biasanya para alumni sudah menyambut kita secara in kind untuk eh, ini dan eh, kemudian kita ada di beberapa perguruan tinggi setempat itu juga forum-forum yang dibentuk dibuat seminar, kuliah umum dan seterusnya itu iya. Oh, betul-betul memang betul kerjasama dengan perguruan tinggi setempat karena mereka juga iya, mendapatkan satu manfaat, kita pun juga memberi manfaat dalam arti eh, transport, akomodasi dan apa uang teman-teman itu disuplai dari UGM, tapi di sana tentu ada juga pendamping yang betul-betul kolaborasi. iya. Setelah itu Eh, ada juga
tim mahasiswa kuliah kerja nyata ya yang ada di ke daerah-daerah selama 2 bulan, satu tim 25 orang itu konkret lagi itu membersamai Ya, masyarakat dalam pembangunan pedesaan, kawasan kawasan ya, pulau kecil dan lain sebagainya. Itu peran guru besar salah satunya. ya, baik. Ya, Prof, dulu saya pernah mewawancarai Prof. Maksum. Kalau tidak ya, salah waktu itu beliau adalah Ketua Dewan Guru Besar UGM. ya. Eh, Beliau pernah mengatakan bahwa UGM punya kebijakan untuk tidak mengangkat guru besar kehormatan. Nah, Hmm. itu pertanyaannya apakah kebijakan itu diteruskan sampai saat ini atau seperti apa, Prof? Ya, jadi ini belum ada ceritanya UGM mengangkat profesor kehormatan ya. Eh, Eh, kan banyak ini yang ya, marak di beberapa perguruan tinggi bahkan swasta ya, pun ya, merasa anu gitu ya, ya, ada. ada dan bisa gitu ya. Kita hati-hati betul karena eh, di samping marwah sebuah perguruan tinggi juga sangat tergantung kredibilitas siapa yang diangkat, siapa yang dikualifikasi untuk itu. Dan UGM sampai saat ini belum pernah memberikan ya apa namanya profesor kehormatan. Eh, karena juga ada penolakan para dosen muda terutama dan juga sejumlah profesor waktu itu sekitar 350-an membuat petisi untuk tidak memberikan UGM tidak memberikan profesor kehormatan. Ini sebuah challenge yang saya kira baik karena kita melihat proporsional, keadilan, dan juga kompetensi orang yang non-akademik tiba-tiba masuk diberi kehormatan yang seperti itu, tentu ada hal-hal yang mesti dilewati dan ini kurang adil kalau kita memperhatikan perjuangan dosen muda ya di dalam perjuangan yang tidak mudah untuk Tridharma perguruan tinggi itu gitu. Ya. Nah, Prof, sampai ada protes penolakan baik guru besar maupun dosen-dosen muda. Apakah pernah akan terjadi atau ada yang mulai akan mengusulkan dan sebagainya, Prof? Ya, ada satu apa namanya kabar yang berita untuk ada semacam rencana usulan, tapi belum sampai di apa buat itu sudah kemudian mulai ada petisi dan kemudian Ya, tentu saja mundur teratur, tentu tidak bisa ya, memaksakan kehendak dengan berbagai pertimbangan yang saya kira bijaksana juga ya ya, eh, rektor dan segenap jajaran memperhatikan aspirasi dosen-dosennya, guru besarnya, dan tentu juga senat akademik dan di Dewan Guru Besar itu yang bersuara lantang untuk ya, serta-merta mengadopsi peraturan menteri yang ya, peraturan nomor 38 ya tahun ya, 2021 itu yang memungkinkan pemberian profesor kehormatan itu. Nah, di sini letak saya kira UGM mempertahankan perjuangan karena guru besar itu adalah guru, dosen ya, yang memiliki track record yang jelas gitu ya. Tidak serta-merta dan ujuk-ujuk bisa nempel ya, langsung seperti itu yang terjadi di beberapa ya, tempat. Ya. ya. Prof, itu berarti ada semacam apa komitmen atau kesepakatan karena memang secara legal regulasinya kan memungkinkan. Nah, Iya. itu bagaimana cara menjaganya? Apa terus siapa yang membuat kebijakan akan mempertahankan itu? Ya, tentu kita bisa memberi masukan ya kepada Ya, pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan seperti itu karena kita melihat ya, ada sesuatu yang aneh ya, ya, tidak tiba-tiba bisa seperti itu karena alasan-alasan non akademik ya. Kita tetap memperjuangkan bahwa guru besar itu memang ya seorang guru dan dimulai dari asisten, lektor, lektor kepala dan akhirnya menjadi guru besar. Itu perjuangan yang cukup panjang ya, dan berat gitu ya. Jadi ini betul-betul orang ya, memiliki jam terbang, kompetensi maupun juga pengabdian yang cukup lama di perguruan tinggi UGM. Ya, tentu ini menjadi bagian penting di dalam
eh, kohesivitas ataupun chemistry of work di dalam akademik di UGM gitu. Kita tentu DIP menjaga itu supaya meskipun ada peraturan yang memungkinkan di tingkat kementerian, tapi kan peraturan itu ada peraturan yang bisa kita olah ya dengan situasi kondisi sesuai dengan universitas. Dan kalau sekarang ini terjadi kayak obral begitu, tentu kita lihat dampaknya kan. Kalau kurang baik di kalangan dunia akademik, tentu ada kesempatan menteri yang baru sekarang untuk meninjau kembali, memperbaiki, dan bahkan memberi kesempatan justru orang-orang yang telah berjuang lama di dalam pendidikan itu. Gitu. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ke-8 April 2025. Dengan topik Jalan Tengah TNI untuk Bangsa dan Negara. Ingin tumbuhkan ekonomi sampai 8% hingga akhir tahun. Anjoknya IHSG masih terjangkau mitigasi. Dan pejuang demokrasi pembela rakyat kecil. Untuk berlangganan dan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kontak yang tertera pada video. Nah, Prof, sekarang kan memimpin atau menjadi ketua dari Majelis Dewan Guru Besar seluruh perguruan tinggi PTNBH itu. Soal ini pernah dibahas atau dibicarakan apa? Iya, kita dalam pertemuan-pertemuan nasional kita sering membahas, tapi kan interest perguruan tinggi juga beragam ya. Ada yang masih memberikan dan tidak sama sekali, dan juga ada variasi-variasi atas kepentingan dan perhatian perguruan tinggi masing-masing. Tetapi ujung perkaranya adalah soal keadilan yang perlu kita perjuangkan, dan juga kelayakan apakah orang dari kalangan non-akademik, apakah dari profesi atau politisi atau pejabat tiba-tiba masuk begitu seolah-olah dia sudah memiliki track record, padahal kalau kita lihat belum tentu perjuangannya sudah seperti adik-adik kita yang masih dalam perjuangan ya, dari asisten, lektor kepala, dan menuju guru besar itu tidak mudah ya. Ya. Baik, mungkin Prof. Baik sudah membaca, mungkin malah mendalami Permen 38 2021 itu. Itu sebenarnya tujuannya apa, Prof? Apakah memang ingin mengambil seorang guru besar yang berlatar belakang keahlian tertentu, apakah pengalaman politik, pengalaman teknis di bidang itu, atau sekedar ya namanya kehormatan. Kalau memang harus mengajar, harus membimbing, menguji dan sebagainya. Atau sekedar diberi gelar profesor tapi nggak punya tugas apa-apa. Ya, ini barangkali memang perlu kita lihat asbabun nuzul kenapa kebijakan ini muncul ya. Waktu itu juga ada beberapa petinggi pejabat dan partai untuk mengangkat menjadi profesor, terus kemudian karena dia tidak mengikuti track ini dibuatkan tangga atau lift, tiba-tiba naik gitu ya, menjadi profesor kehormatan gitu ya. Kita juga melihat itu ada unsur-unsur yang tidak semata-mata akademik, oleh karena kita ingin mengembalikan pada suasana dan nuansa akademik menjadi pertimbangan utama dari kebijakan ini. Oleh karena itu ya saran kita baik selaku Ketua Dewan Guru Besar juga bersama-sama sejumlah guru besar di Majelis Dewan Guru Besar itu kita harapkan ada satu peninjauan kembali peraturan itu, dan kemudian disesuaikan dengan rasa keadilan, kemudian juga rasa atmosfer akademik sebagai pertimbangan utama, bukan balas jasa atau balas ini balas itu, balas pantun ya. Setelah betul-betul kembali kepada kita bahwa tugas perguruan tinggi itu memang berat. Ini termasuk kemarin debat tentang mau diberi izin tambang segala macam ya, perdebatan keras di antara kita, dan kemudian akhirnya kita usulkan ya janganlah
Kalau itu biarkan bisnis industri dan bisnis saja yang mengerjakan, bahwa kita sebagai perguruan tinggi itu memberikan apa namanya sumbangan pada riset, inovasi dan juga kualitas SDM yang bermutu, itulah sumbangan dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi jangan dibebani dengan apa namanya izin tambang sehingga terjadi kisruh karena nanti itu bukan Ya. kompetensi langsung. Gitu-gitu juga kita memberikan advice kepada pemerintah maupun pada pimpinan universitas melalui MDGP maupun Dewan Guru Besar di UGM. Ya, Usul peninjauan kembali permen yang mengatur guru besar kehormatan itu goal atau targetnya apa, Prof? Apakah sama sekali dicabut atau mungkin direvisi dengan pengetatan mungkin syarat atau tugas atau dan sebagainya, ke arah mana kira-kira usulnya? ya kita arahnya ya kembalikan kepada eh, tugas dan fungsi guru besar dan juga proses dan prosedur dalam pengangkatan dosen dari asisten sampai guru besar itu kan sudah ada pakemnya itu, sudah ada ketentuan dan Ya, sudah ada peraturan ya itu saja itu dikembalikan sehingga rasa ya, keadilan tadi muncul karena ya ini track yang memang betul-betul disediakan oleh peraturan ya, yang bagus tanpa ada apa shortcut atau kebijakan yang sifatnya kemudian eh, tidak proporsional secara akademik ya. Dan ini kalau ya, dirasa kurang para guru besar atau baik kuantitas maupun kualitasnya ya bagaimana kita bisa atau pemerintah bisa memperbaiki insentif ataupun ya, inovasi dari kebijakannya sehingga mendorong yang muda-muda cepat menjadi guru besar sesuai dengan hasil riset manfaat yang dilakukan pada industri, pada bisnis masyarakat dan pemerintah itu. Itu memperbaiki ya, sistem yang pernah ada dan sudah ada itu tanpa membuat ya. shortcut-shortcut yang tidak diperlukan ataupun tiba-tiba ada kehormatan. Jadi kalau begitu kesimpulannya dicabut sama sekali, jadi tidak usulannya itu tidak ada lagi jabatan guru besar kehormatan. Ya, saya kira itu lebih arif dan bijaksana, memenuhi rasa keadilan dan memperbaiki Ya, apa namanya atmosfer akademik yang betul-betul ya, mari berjuang melalui dari bawah. Siapapun ya, silahkan mendaftar sebagai dosen atau guru dari awal dan itu ada tahapannya dan kadang-kadang bisa dilalui dalam waktu yang tidak lama. Misalnya orang yang sudah pengalaman, ya, ya, panjenengan yang sudah pernah di DPR, pernah DPD, pengalaman banyak gitu. Kalau masuk ke ya, dosen ya memungkinkan itu bisa terjadi, tapi tidak langsung dalam semester ya, depan sudah jadi guru besar gitu. Jadi sebenarnya memungkinkan juga tetap open pada si orang-orang. ya, Ada banyak teman saya yang sudah di dunia ya, perusahaan itu pengen kembali kepada saya ya, pengen jadi dosen. Ya kita Wirjawan ya, misalkan pengen pengen menjadi ya, guru ya. Apakah dia ya, ingin sampai di track ke guru besar atau dia sudah jadi guru bangsa. Jadi ini soal ya, kehormatannya sebagai bukan tempelan tapi substansial. ya, Baik guru bangsa itu ya, tidak harus dengan embel-embel, tapi dia sudah betul-betul memiliki ya. kearifan dan karya-karya yang luar biasa seperti Mas Bambang ini. Oh, ya. Nah, Prof, sekarang apa makna dari apa? Masih pidato sih, tapi mungkin nanti juga akan jadi kebijakan dari organisasi Muhammadiyah yang meminta Iya, supaya perguruan tingginya tidak memberi gelar kehormatan apa bukan gelar jabatan profesor kehormatan itu. Ini iya, kan justru diberikan oleh perguruan tinggi swasta itu seperti apa posisinya kalau menurut Prof. Bay ini? iya ini luar biasa Prof. Haidar Nasir ini eh, Ya,
orang yang memiliki leadership kuat, dan oleh karena itu UGM kemarin memberikan anugerah Hamengkubuwono 9 Award ya di bulan Desember, Natalis UGM, karena kepemimpinan beliau dan karena keberanian di tengah-tengah krisis kebangsaan ini, beliau selalu hadir dan memberikan ini. Termasuk statement terakhir ini juga saya kira menarik sekali, dan saya sepakat bahwa menghimbau pada perguruan tinggi Muhammadiyah tidak memberikan gelar profesor kehormatan. Padahal profesor itu bukan gelar tapi jabatan. Jadi jabatan harus mulai dari track ya. Kalau tentara pun juga ada anunya, tahapannya. Kalau saya tiba-tiba jadi jenderal kan tidak mungkin juga kan, jenderal. Jadi ini semua profesi itu sebenarnya sudah ada makomnya ya, tinggal marilah fokus pada masing-masing. Tugas itu tidak kalah satu sama lain, dan on the top of that tidak hanya guru besar tapi siapapun bisa jadi guru bangsa. Ini yang sesuatu sebutan yang saya kira sangat penting bagi setiap orang yang ingin mencapai yang terbaik di bidangnya itu. Iya. Ya. Nah, baik Prof. Sekarang tadi Prof menyebut susahnya atau beratnya seorang dosen untuk sampai pada profesor karena harus memenuhi berbagai syarat. Nah, bagaimana sebenarnya solusi, karena ada juga persyaratan-persyaratan yang bagi sementara orang itu tidak mudah gitu ya. Terutama jurnal internasional misalnya. Juga untuk program-program tertentu itu tidak mudah juga mencari jurnalnya. Maka dulu pernah Prof Satrio itu sebentar ketika menjabat itu pernah menyampaikan bahwa harus ada solusi itu. Jadi misalnya kayak dosen-dosen di kesenian misalnya, itu kan tidak mudah untuk mencari jurnal-jurnal yang bidangnya seperti itu. Nah, ini dari asosiasi atau paguyuban atau organisasi guru besar ini punya pendapat apa, Bro? Iya, ini memang tidak semua bidang ilmu itu memiliki jaringan-jaringan dan maupun publikasi internasional yang kuat ya, termasuk misalnya seni pedalangan gitu. Bagaimana ya kan terbatas sekali ya, tidak ada jurnal itu dan seterusnya. Tetapi saya kira ada kompensasi yang harus bisa dibuatkan aturan, ataupun karena dia sudah dikenal masyarakat dan tampil di berbagai tempat dan memiliki inspirasi, inovasi cerita, dan bahkan mungkin juga tentang wayang yang memiliki modifikasi dan lebih tekstual dimainkan dengan misalkan digital gitu ya. Dan seterusnya itu saya kira bisa menjadi bagian penting. Kalau toh nanti ada perbaikan, saya kira mengarah ke seperti itu ya. Memberi kesempatan ilmu-ilmu justru local indigenous knowledge untuk bisa berkembang dalam konteks itu. Misalkan ilmu pedalangan, ilmu keris, ilmu seni kreatif dan seterusnya, seni tradisi ini bisa dimungkinkan untuk tidak harus mengikuti sebagaimana ilmu-ilmu lain yang memiliki jurnal Q1 yang berderet itu ya, harus disamakan satu sama lain. Nah ini kayaknya seperti itulah. Ini rasa keadilan sekali lagi juga penting, tidak hanya ilmu engineering atau social science yang banyak jurnalnya, ekonomi, bisnis, tapi justru juga seni, budaya ini kita carikan semacam kualifikasi yang memungkinkan dia menjadi empu atau profesor gitu ya, dalam bidang seni tradisional. Dan ini justru tantangan kita bersama, karena kekuatan kebudayaan kita itu sebenarnya keunggulan, meskipun orang selalu kalau bicara keunggulan itu mindsetnya adalah teknologi, sains, inovasi, tetapi soal seni ini ya Mas ya, bahkan seni lukis ini ya, saya ini di samping aktif membersamai para seniman ya, itu apa formulanya untuk mencapai itu. Nah ini perlu dicari bersama-sama supaya memberikan kesempatan yang equal
setelah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi keempat, April 2025. Membahas mengenai pengaruh Bank Emas untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia, dampak Koperasi Merah Putih dalam hadirkan kesejahteraan rakyat secara konkret, peran partai pan lama dan baru dalam membangun perekonomian Indonesia, serta kesiapan Indonesia dalam mewujudkan swasembada ekonomi hijau. Untuk berlangganan dan informasi lebih lengkap, dapat menghubungi kontak yang ada pada video. Itu pernah ada wacana menarik ketika Pak Wayan Nuarte itu karya-karyanya itu dianggap seni atau arsitektur, itu perdebatan itu juga luar biasa pada waktu itu. Tapi ini hal yang berbeda. Nah, pertanyaan saya terakhir begini, Prof. Apakah tadi usulan atau gagasan pengurus pusat Muhammadiyah tadi akan berpengaruh? Artinya walaupun belum jadi regulasi yang diusulkan seperti tadi, kira-kira perguruan-perguruan tinggi itu mungkin akan terpengaruh untuk tidak mengangkat guru besar kehormatan lagi, atau seperti apa kira-kira? Ini betul-betul menurut saya keteladanan yang ditunjukkan oleh Muhammadiyah sebagai organisasi. Di bawahnya ada jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah yang jumlahnya lebih dari 100 ya, mungkin 150 atau berapa nanti bisa kita lihat. Dan ada 300-an lebih guru besar yang sudah bergabung di perguruan tinggi itu. Sehingga dengan demikian ini menjadi keteladanan bagi perguruan tinggi yang lain untuk tidak serta-merta hanya ikut-ikutan dan mengikuti tadi profesor kehormatan diberikan, apalagi dengan serampangan jasa balas budi, balas pantun, supaya tadi betul-betul kita kembalikan suasana akademik itu kepada relnya, kepada makomnya, dan biarkan semua berjalan dengan proses. Seperti para dosen yang lain, monggo kalau pebisnis, politisi, ataupun pejabat, dia sudah selesai, masih ada kesempatan untuk menjadi profesor dengan cara masuk dari awal gitu, dan tahap, dan tentu memenuhi pengalaman-pengalaman sudah banyak tadi dituliskan menjadi karya, diajarkan menjadi pengajaran, dan diabdikan kepada masyarakat. Akhirnya tridharma perguruan tinggi tercukupi, dan toh di usia sebelum 65 bisa menjabat sebagai profesor ya, yang terhormat, bukan kehormatan. karena ini sesuatu yang memungkinkan. Kita juga harus open. Memang kalau di luar negeri ada beberapa profesor yang dia sudah ditemui profesor, lalu kemudian ketika ngajar di UGM itu juga disebut adjunct profesor atau profesor visiting profesor, dan ada kolaborator yang kemudian dia membimbing, ikut melakukan penelitian bareng, mengajar bareng, men-set up program studi bersama, dan akhirnya dia dianggap juga menjadi profesor di UGM gitu ya. Itu ada. Jadi dia ada profesor dari tempat lain, tapi nggak banyak, baru 1 atau 2 di Fakultas Teknik. Ya. Lainnya belum menjadi tradisi karena kita sendiri masih ada di UGM, ada sekarang 528 guru besar ya. Ini kita optimalkan, dan ini tentu menjadi tantangan bersama bagaimana para guru besar berperan secara optimal bagi perguruan tingginya, masyarakat sekitarnya, maupun juga bangsa. Ya. Ya, Prof, sedikit lagi ada pengalaman-pengalaman bahwa walaupun para guru besar itu untuk menjaga integritas pendidikan pada umumnya maupun pendidikan tinggi tertentu di perguruan tinggi itu, tetapi ada pimpinan perguruan tinggi yang tidak tahu apapun alasannya, tapi pokoknya pengen mengangkat guru besar kehormatan itu tadi. Nah, kalau terjadi seperti itu, apa solusinya, Prof? Iya, ini tentu perlu juga, biasanya ada rapat-rapat ya, ada tim komite menyaring, memilah dan memilih apakah kriterianya terpenuhi dan lain sebagainya. Tapi kalau tiba-tiba ada yang
melintas atau ambil jalan sendiri, kadang-kadang risikonya tanggung sendiri gitu. Ada beberapa hal yang saya kira perlu mendapat catatan ya, supaya tidak menimbulkan konflik of interest personal, karena bagaimanapun juga perguruan tinggi ini adalah leadership kolektif kolegial ya. Oleh karena itu kita di Dewan Guru Besar UGM maupun Majelis Dewan Guru Besar membuat altitude ya. The altitude ini kepanjangannya adalah Academic Leadership Training on Innovative Transformation for University Development and Empowerment. Jadi bagaimana para pimpinan akademik ini memiliki kapasitas yang selalu inovatif dan transformatif untuk pengembangan perguruan tingginya maupun pemberdayaan dari masyarakat, sehingga ini kita memiliki betul-betul manfaat ya kepada pembangunan bangsa dan negara, termasuk di daerah-daerah kepulauan. Kita masih punya banyak daerah yang memerlukan kedatangan kehadiran guru besar, dan sebenarnya kami ingin semacam Profesor Mengabdi ini tidak hanya sepekan dua pekan, tapi berbulan-bulan di lapangan, sehingga betul-betul menghadirkan sebuah manfaat bagi daerah, bagi perguruan tinggi setempat, ataupun juga dari perusahaan-perusahaan yang dirintis untuk membangun daerah itu. Nah, ini barangkali nanti bisa diadopsi oleh kementerian, baik Kementerian Pendidikan Tinggi dan Ristek ya, atau BRIN, ataupun juga dari kementerian terkait ya, untuk menggerakkan para guru besar, diberi insentif tinggal 3 bulan atau 4 bulan di lapangan dan membangun satu proyek-proyek yang betul-betul bisa bermanfaat sesuai bidang keilmuan dan juga sesuai kebutuhan dari daerah itu. Saya kira ini kunci penting ya bagi pembentukan national character building yang diwarnai dengan ilmu pengetahuan dan juga jaringan-jaringan masyarakat di daerah-daerah frontier terutama, supaya terjadi sekali lagi keadilan spasial, ada keadilan sosial, dan tentu ini kombinasi yang baik ya. Tidak cukup keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, tapi keadilan spasial, daerah-daerah merasa hadir gitu ya, didatangi dan berkolaborasi. Itu barangkali catatan dan usulan kami ya. Iya. Baik. Terima kasih sekali Profesor Dr. Muhammad Baikuni MA, Ketua Dewan Guru Besar UGM sekaligus Ketua Majelis Dewan Guru Besar PTNBH se-Indonesia. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan benar-benar menjadi pertimbangan, menjadi inspirasi, menjadi referensi untuk apakah perguruan tinggi ataupun pemerintah mengambil kebijakan dan keputusan yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih Prof, sukses terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami